Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Frans Todo, NIM 17606029. Saya mahasiswa aktif program studi Pendidikan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Manado. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan video saya yang sebelumnya tentang keterampilan belajar mengajar. Di sini saya akan mulai dari yang pertama, yaitu keterampilan memberi penguatan. Yang kedua, keterampilan membimbing diskusi kelompok. Yang ketiga, keterampilan mengelola kelas. Serta yang terakhir yaitu keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Baiklah, saya akan mulai dari yang pertama, yaitu tentang keterampilan memberi penguatan. Secara sederhana, pengertian dari keterampilan memberi penguatan adalah pemberian respon dalam proses interaksi edukatif. Tujuan dari keterampilan memberi penguatan adalah 1. Meningkatkan perhatian siswa. 2. Membangkitkan dan memelihara motivasi siswa. 3. Memudahkan siswa belajar. Serta yang terakhir, mengontrol dan memelihara tingkah laku siswa yang kurang positif serta mendorong munculnya tingkah laku yang produktif. Penggunaan di kelas di dalam keterampilan memberi penguatan ada 2 poin. Yang pertama yaitu prinsip dan yang kedua cara. Saya akan memulai dari prinsip. Prinsip di dalam penggunaan di kelas yang pertama adalah kehangatan dan keantusiasan. Kedua, kebermaknaan. Dan yang ketiga, menghindari penggunaan respon negatif. Selanjutnya, cara penggunaan di kelas di dalam keterampilan memberi penguatan. Yang pertama adalah variasi dalam penguatan. Kedua, penguatan kepada pribadi tertentu. Ketiga, penguatan kepada kelompok siswa. Dan yang terakhir, pemberian penguatan dengan segera. Komponen yang ada di dalam keterampilan memberi penguatan terbagi atas 2. Yang pertama yaitu penguatan verbal. Di dalam penguatan verbal, bentuk yang dapat kita lakukan sebagai seorang guru adalah dengan kata-kata. Contohnya seperti bagus, ya, benar, tepat, dan lain-lain. Serta contoh lainnya adalah seperti pekerjaanmu baik sekali, saya senang dengan pekerjaanmu. Dan komponen yang kedua di dalam keterampilan memberi penguatan adalah penguatan nonverbal, di mana penguatan nonverbal meliputi dari berupa mimik dan gerakan badan. Yang kedua, penguatan dengan cara mendekati. Yang ketiga, bisa dengan sentuhan. Keempat, kegiatan yang menenangkan. Yang kelima, berupa simbol atau benda. Serta yang terakhir, penguatan tak penuh. Keterampilan selanjutnya yang kedua adalah keterampilan membimbing diskusi kelompok. Keterampilan membimbing diskusi adalah melaksanakan kegiatan membimbing peserta didik agar dapat melaksanakan diskusi kelompok secara efektif dalam rangka mencapai indikator. Sedangkan pengertian dari diskusi kelompok adalah suatu proses yang teratur yang melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka yang informal dengan berbagai pengalaman dan informasi, pengambilan kesimpulan, ataupun pemecahan masalah. Ada 5 komponen keterampilan membimbing diskusi kelompok. Yang pertama, memusatkan perhatian siswa pada tujuan dan topik diskusi. Contohnya, rumuskan tujuan dan topik diskusi di awal diskusi. Kemukakan masalah-masalah khusus, catat perubahan atau penyimpangan diskusi dari tujuan, serta rangkum hasil pembicaraan dalam diskusi. Yang kedua, memperluas masalah atau urunan pendapat. Contohnya, menguraikan kembali atau merangkum urunan pendapat hingga menjadi jelas. Meminta komentar siswa dengan mengajukan pertanyaan yang membantu memperjelas atau mengembangkan ide, serta menguraikan gagasan siswa dengan memberi informasi tambahan atau contoh-contoh. Yang ketiga, menganalisis pandangan siswa. Contohnya, meneliti apakah alasan pendapat siswa memiliki dasar yang kuat, serta memperjelas hal-hal yang disepakati dan yang tidak disepakati. Dan yang keempat adalah meningkatkan urunan pikir siswa. Contohnya, mengajukan pertanyaan yang menantang berpikir.
memberikan contoh-contoh verbal atau non-verbal yang tepat, memberikan waktu untuk berpikir, serta memberikan dukungan terhadap pendapat siswa dengan penuh perhatian. Dan yang kelima adalah menyebarkan kesempatan berpartisipasi. Contohnya, mencoba memancing urunan siswa yang tidak berpartisipasi dengan mengarahkan pertanyaan langsung. Mencegah pembicaraan serentak dengan memberi giliran siswa pendiam terlebih dahulu. Mencegah secara bijaksana siswa yang memonopoli pembicaraan. Serta yang terakhir, mendorong siswa mengomentari urunan temannya. Keterampilan selanjutnya yang ketiga adalah keterampilan pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas merupakan keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi pembelajaran yang kondusif dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses pembelajaran tersebut. Perbedaan dan hubungan pengelolaan dan pengajaran. Pengajaran atau instruction mencakup semua kegiatan yang secara langsung dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan khusus pengajaran. Sedangkan pengelolaan kelas mencakup kegiatan-kegiatan yang menciptakan dan mempertahankan kondisi yang optimal bagi terjadinya proses belajar. Contoh yang dapat dilakukan oleh seorang guru di dalam keterampilan pengelolaan kelas adalah pengaturan peserta didik, seperti postur tubuh anak didik yang tinggi sebaiknya ditempatkan di belakang. Yang kedua, anak didik yang mengalami gangguan penglihatan atau pendengaran sebaiknya ditempatkan di depan. Serta yang terakhir, anak didik yang cerdas sebaiknya digabung dengan anak didik yang kurang cerdas. Keterampilan terakhir yang keempat adalah keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Yang dimaksud mengajar kelompok kecil adalah proses pembelajaran di mana guru hanya menghadapi sekitar 3-5 orang siswa sepanjang jam pelajaran. Guru menghadapi banyak kelompok yang masing-masing punya kegiatan bertatap baik secara kelompok maupun perorangan. Pengajaran perorangan diartikan sebagai suatu proses pembelajaran di mana siswa dibantu untuk mengembangkan kegiatan belajar sesuai dengan cara dan kemajuan masing-masing. Tujuan dari keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan adalah yang pertama, agar siswa lebih memiliki rasa tanggung jawab, serta yang kedua, membantu siswa belajar sesuai dengan kemampuan individu. Ada 3 poin di dalam keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Poin yang pertama yaitu keterampilan melakukan pendekatan secara pribadi. Contohnya, hangat dan peka terhadap kebutuhan siswa, simpatik dan memberikan respon positif terhadap siswa, saling mempercayai, penuh pengertian dan terbuka, serta memberikan rasa aman dan solusi terhadap suatu permasalahan. Yang kedua, keterampilan mengorganisasi. Contohnya, memberikan orientasi umum atau tujuan prosedur dan tugas sebelum mengerjakan tugas, membagi kelompok secara tepat, serta mengatur siswa untuk menyajikan hasil atau laporan. Dan yang ketiga adalah keterampilan membimbing dan membantu dalam belajar. Contohnya, memberi penguatan serta melakukan supervisi proses awal, lanjut, dan pemanduan. Demikianlah yang bisa saya sampaikan tentang keterampilan dasar mengajar. Kiranya apa yang telah saya sampaikan tadi dapat berguna serta menambah wawasan kita. Saya mengucapkan terima kasih atas partisipasinya.